Selamat datang di arah baru. Di sini kita belajar menata kembali arah hidup, bukan dengan tergesa-gesa, tapi dengan tenang, jernih, dan penuh kesadaran. Hidup seringkali membuat kita kehilangan jejak diri sendiri. Kita larut dalam tuntutan, dalam suara orang lain, hingga lupa siapa sebenarnya kita. Filsafat Stoikisme mengingatkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan dunia di luar diri, tapi kita selalu punya kuasa atas cara kita berpikir dan menanggapi hidup. Dari situlah kebebasan sejati lahir. Dalam perjalanan ini kita akan membahas 8 kebiasaan sederhana yang bisa menjadi pintu untuk menemukan kembali diri kita. Kebiasaan yang menguatkan hati, menenangkan pikiran, dan menuntun kita pada pemahaman bahwa hidup bukanlah tentang menjadi sempurna di mata dunia, melainkan tentang berdamai dengan diri sendiri. Mari melangkah bersama, menapaki arah baru, dan perlahan kembali pada diri yang sejati. Dalam kehidupan yang semakin riuh, diam seringkali dianggap aneh. Kita terbiasa dengan notifikasi yang terus berbunyi, percakapan yang tidak pernah selesai, dan tuntutan yang datang dari berbagai arah. Bahkan, ketika tubuh kita berhenti, pikiran kita tetap berlari. Kita duduk, tetapi kepala penuh dengan rencana, kecemasan, dan suara-suara yang seolah tidak bisa dihentikan. Namun justru, di tengah hiruk-pikuk inilah, kita perlu belajar meluangkan waktu untuk diam. Diam bukan berarti pasif, diam bukan berarti berhenti berbuat apa-apa. Diam adalah bentuk keberanian untuk menghadapi diri sendiri tanpa pelarian. Karena hanya dalam diam, kita bisa benar-benar mendengar suara hati kita yang sering terkubur oleh kebisingan luar. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh dunia di luar kita, melainkan oleh cara kita mengelola pikiran. Bagaimana mungkin kita bisa memahami pikiran bila setiap detik hidup kita dipenuhi kebisingan? Diam memberi kita ruang untuk melihat isi pikiran tanpa tergesa-gesa. Kita mulai sadar mana yang penting untuk dipegang dan mana yang seharusnya dilepaskan. Cobalah perhatikan, ketika kita berdiam, kita mulai melihat betapa sering kita membuang energi pada hal-hal yang tidak perlu. Kita resah karena perkataan orang lain. Kita gelisah karena masa depan yang belum datang. Kita marah karena hal-hal kecil yang sebenarnya sepele. Semua itu seperti debu yang menempel di kaca. Tanpa diam, kaca itu terus buram. Dengan diam, kita membersihkannya dan melihat kembali jalan hidup kita dengan jernih. Meluangkan waktu untuk diam juga berarti memberi kesempatan bagi tubuh dan jiwa untuk beristirahat. Seperti halnya otot yang perlu jeda setelah bekerja keras, pikiran pun perlu ruang kosong agar tidak terbakar oleh tekanan. Tanpa jeda, kita mudah terjebak dalam reaksi yang impulsif, mudah marah, mudah cemas, mudah terseret emosi. Tetapi dengan diam, kita belajar menunda reaksi, menggantinya dengan respon yang lebih bijak. Bayangkan diri kita duduk dalam keheningan, tanpa gawai, tanpa gangguan. Hanya ada kita, napas kita, dan detak jantung kita. Awalnya mungkin terasa canggung, bahkan tidak nyaman. Tetapi perlahan, kita mulai menemukan sesuatu yang berharga. Ketenangan yang tidak pernah kita temui dalam keramaian. Dari sanalah muncul kejernihan. Dari sanalah lahir keberanian untuk menghadapi realitas dengan lebih tenang. Kebiasaan meluangkan waktu untuk diam bisa kita mulai dengan sederhana. Tidak perlu berjam-jam, bahkan 5 atau 10 menit sehari sudah cukup untuk memberi dampak. Duduklah, tarik napas dalam, dan biarkan pikiran mengalir tanpa perlu dihakimi. Kita hanya mengamati tanpa harus melawan. Semakin sering dilakukan, kita akan semakin terbiasa, hingga diam menjadi kebutuhan, bukan sekadar aktivitas tambahan. Pada akhirnya, meluangkan waktu untuk diam bukanlah melarikan diri dari dunia. Justru sebaliknya, diam adalah cara kita memperkuat diri agar mampu kembali menghadapi dunia dengan lebih jernih. Dengan diam, kita belajar bahwa kedamaian tidak harus dicari di luar, karena sesungguhnya kedamaian itu sudah ada di dalam diri, menunggu untuk ditemukan kembali. Hidup seringkali terasa berat bukan hanya karena apa yang terjadi di luar, melainkan karena apa yang menumpuk di dalam diri kita. Pikiran yang tidak pernah berhenti berputar, perasaan yang datang silih berganti, dan kegelisahan yang tidak kita pahami dengan jelas. Semua itu seperti awan gelap yang menggantung, membuat kita sulit melihat terang.
Disinilah kebiasaan sederhana, yaitu menulis pikiran dan perasaan, menjadi salah satu cara paling efektif untuk menemukan kembali diri kita. Menulis bukan hanya aktivitas menuangkan kata-kata di atas kertas, melainkan sebuah proses untuk merapikan kekacauan batin. Ketika kita menulis, kita memindahkan isi kepala ke dalam bentuk yang nyata. Sesuatu yang sebelumnya hanya samar, tidak jelas bentuknya, perlahan menjadi lebih konkret. Kita bisa melihatnya, membacanya, dan memahaminya dari luar diri. Dengan begitu, kita tidak lagi sepenuhnya dikuasai oleh pikiran, tetapi mulai menguasainya. Stoikisme mengajarkan kebiasaan serupa. Para filsuf Stoik, seperti Marcus Aurelius, memiliki catatan pribadi yang ia tulis setiap hari. Catatan itu bukan untuk orang lain, bukan untuk dunia, melainkan untuk dirinya sendiri. Sebuah percakapan jujur dengan hati, yang kemudian menjadi cermin untuk memahami siapa dirinya dan bagaimana ia ingin menjalani hidup. Menulis memberi kita kesempatan untuk bertanya, apa yang sebenarnya aku rasakan hari ini? Mengapa aku marah? Mengapa aku takut? Apa yang membuatku gelisah? Dengan menuliskannya, kita mulai membedakan antara fakta dan tafsir, antara kenyataan dan bayangan yang diciptakan pikiran. Seringkali, kita mendapati bahwa kecemasan kita ternyata tidak sebesar yang kita bayangkan, dan kesedihan kita bisa perlahan terurai ketika dituangkan ke dalam kata. Kebiasaan ini juga membantu kita untuk lebih jujur terhadap diri sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering memakai topeng, menyembunyikan kelemahan, menekan emosi, atau berpura-pura kuat. Namun saat menulis, kita bisa membuka semua itu tanpa takut dihakimi. Kertas tidak akan mengejek, pena tidak akan menertawakan. Di sanalah kita menemukan ruang aman untuk menjadi diri yang apa adanya. Menulis pikiran dan perasaan juga menumbuhkan kebijaksanaan dalam jangka panjang. Ketika kita membaca kembali catatan lama, kita menyadari bagaimana kita pernah merasa begitu jatuh. Tapi ternyata kita bisa bangkit. Kita melihat pola dalam hidup kita. Apa yang sering membuat kita jatuh, apa yang membuat kita bangkit, dan bagaimana kita berubah seiring waktu. Catatan-catatan itu menjadi guru yang sabar, yang mengingatkan kita tentang perjalanan kita sendiri. Kebiasaan ini tidak harus rumit. Kita tidak perlu menulis indah, tidak perlu menyusun kalimat sempurna. Cukup apa adanya. Bisa dalam bentuk jurnal harian, catatan singkat sebelum tidur, atau bahkan tulisan sederhana tentang 3 hal yang kita syukuri hari ini. Yang terpenting adalah kejujuran dalam menuangkannya. Dengan menulis, kita sedang berbicara kepada diri kita sendiri dengan cara yang lebih dalam. Kita sedang membangun percakapan dengan hati yang sering kali kita abaikan. Dari percakapan itulah kita mulai mengenali luka yang perlu disembuhkan, mimpi yang perlu dikejar, dan hal-hal kecil yang sebenarnya sudah cukup untuk membuat hidup bermakna. Pada akhirnya, menulis pikiran dan perasaan adalah sebuah kebiasaan untuk kembali pulang ke dalam diri. Dunia luar mungkin penuh kebisingan, penuh tuntutan, penuh standar yang melelahkan. Tetapi setiap kali kita menulis, kita sedang memberi ruang untuk mengenal siapa diri kita sebenarnya dan apa yang sungguh penting dalam hidup ini. Salah satu sumber penderitaan terbesar manusia di zaman ini adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Kita hidup di era di mana kehidupan orang lain terpampang jelas di layar ponsel. Setiap kali membuka media sosial, kita disuguhi pencapaian, kebahagiaan, dan kesuksesan orang lain. Seolah-olah hidup mereka selalu sempurna tanpa celah. Dan tanpa sadar, kita mulai bertanya pada diri sendiri, mengapa hidupku tidak seperti itu? Mengapa aku tertinggal? Padahal membandingkan diri dengan orang lain ibarat menakar diri dengan ukuran yang bukan milik kita. Kita hanya melihat sebagian kecil dari cerita mereka, bagian yang ingin ditunjukkan, sementara kita tahu seluruh sisi diri kita sendiri, termasuk luka, kelemahan, dan kegagalan. Perbandingan ini jelas tidak adil, namun kita tetap melakukannya, hingga akhirnya kehilangan rasa percaya pada diri sendiri. Stoikisme memberikan pelajaran berharga tentang hal ini. Filsafat kuno ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh apa yang orang lain miliki, tetapi oleh bagaimana kita hidup sesuai dengan nilai kita sendiri. Epictetus berkata, jika kamu ingin bahagia, jangan biarkan kebahagiaanmu bergantung pada hal-hal
yang berada di luar kendalimu. Dan salah satu hal yang berada di luar kendali kita adalah pencapaian orang lain. Ketika kita terlalu sibuk membandingkan diri, kita lupa menghargai proses kita sendiri. Kita menilai hidup berdasarkan garis akhir orang lain, bukan berdasarkan langkah yang sedang kita tempuh. Padahal setiap orang punya waktunya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang jalannya lurus, ada pula yang berliku. Tetapi pada akhirnya, perjalanan itu unik, tidak bisa disamakan. Membatasi perbandingan bukan berarti menutup mata dari dunia luar. Bukan berarti berhenti mengapresiasi pencapaian orang lain. Tetapi membatasi perbandingan berarti menyadari bahwa jalan hidup kita berbeda. Dan kita tidak harus berlari dengan kecepatan yang sama. Kita bisa belajar dari orang lain, tetapi kita tidak harus menyalin hidup mereka. Salah satu cara untuk melatih kebiasaan ini adalah dengan berfokus pada progres diri, bukan hasil orang lain. Bandingkanlah diri kita dengan diri kita yang kemarin. Apakah hari ini kita lebih sabar daripada kemarin? Apakah kita lebih tenang, lebih berani, atau lebih berkomitmen pada tujuan kita? Itulah ukuran yang adil, karena hanya kita yang benar-benar tahu proses kita sendiri. Kebiasaan membatasi perbandingan juga melatih rasa syukur. Saat kita berhenti melihat apa yang dimiliki orang lain, kita mulai bisa melihat apa yang sebenarnya sudah ada dalam hidup kita. Mungkin sederhana tetapi bermakna. Sehatnya tubuh kita, dukungan dari orang-orang terdekat, kesempatan untuk belajar dan berkembang, semua itu sering kita abaikan hanya karena sibuk melihat apa yang tidak kita punya. Selain itu, dengan mengurangi perbandingan, kita belajar untuk hidup lebih autentik. Kita tidak lagi terdorong untuk mengikuti tren hanya agar terlihat sama dengan orang lain. Kita mulai berani mengambil keputusan berdasarkan nilai kita sendiri, bukan berdasarkan penilaian orang lain. Inilah bentuk kebebasan yang sejati, kebebasan untuk menjalani hidup dengan arah kita sendiri. Pada akhirnya, membatasi perbandingan dengan orang lain adalah langkah penting untuk menemukan kembali diri kita. Karena semakin kita berhenti menakar diri dengan ukuran luar, semakin kita bisa mendengar suara hati kita sendiri. Dan dari sanalah lahir ketenangan, kekuatan, dan keyakinan bahwa hidup yang kita jalani, betapapun sederhana, tetap memiliki nilai yang dalam. Seringkali kita sibuk mengejar banyak hal, pekerjaan, pengakuan, ambisi, hingga lupa pada hal yang paling mendasar, tubuh kita sendiri. Kita menuntut tubuh untuk terus bekerja, terus kuat, terus bergerak, tetapi jarang memberi perhatian yang layak. Baru ketika sakit datang, kita tersadar bahwa tubuh bukan mesin yang bisa dipaksa tanpa batas. Ia adalah rumah jiwa kita, tempat di mana semua pengalaman hidup terjadi. Dan rumah itu layak dihormati. Menghargai tubuh tidak selalu berarti perawatan mahal, suplemen berharga tinggi, atau rutinitas kebugaran yang rumit. Kadang yang dibutuhkan hanyalah kesederhanaan, tidur yang cukup, makan dengan bijak, bergerak secukupnya, dan memberi waktu untuk istirahat. Hal-hal sederhana, tetapi justru itulah yang sering kita abaikan. Stoikisme mengajarkan bahwa tubuh hanyalah salah satu bagian dari diri kita, dan kita tidak boleh terikat padanya secara berlebihan. Tetapi para filsuf Stoik juga tidak pernah meremehkannya. Marcus Aurelius dalam catatannya mengingatkan bahwa tubuh harus dijaga karena ia adalah alat untuk menjalankan kebajikan. Bagaimana kita bisa berpikir jernih, berbuat baik, atau mencapai tujuan mulia jika tubuh kita sendiri diabaikan? Menghargai tubuh berarti menyadari bahwa setiap kebiasaan kecil memiliki dampak besar. Tidur larut setiap malam mungkin terlihat sepele, tetapi perlahan melemahkan energi kita. Makan berlebihan mungkin terasa menyenangkan sesaat, tetapi memberi beban yang panjang. Sebaliknya, berjalan kaki sebentar di pagi hari, minum cukup air, atau sekadar menarik napas dalam-dalam bisa menjadi bentuk penghormatan yang sederhana kepada tubuh kita. Lebih dari itu, merawat tubuh adalah wujud syukur. Kita sering lupa bahwa tubuh yang kita miliki sekarang adalah anugerah. Jantung yang berdetak tanpa henti, paru-paru yang terus bekerja, kaki yang membawa kita melangkah, semuanya bekerja setia setiap hari, bahkan ketika kita sibuk mengeluhkan hal-hal kecil dalam hidup. Saat kita memberi perhatian pada tubuh, kita sebenarnya sedang berterima kasih atas karunia itu.
Menghargai tubuh juga berarti mendengarkan sinyal yang ia berikan. Rasa lelah, sakit kepala, atau nyeri bukan musuh, tetapi pesan. Pesan bahwa ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Tetapi seringkali kita memilih mengabaikan pesan itu, menutupinya dengan obat cepat saji, lalu kembali memaksa tubuh bekerja. Padahal, jika kita mau sejenak berhenti, sejenak mendengarkan, kita akan lebih memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan tubuh. Merawat tubuh tidak membuat kita egois. Justru sebaliknya, semakin kita sehat, semakin besar kemampuan kita untuk memberi kepada orang lain. Seorang yang lelah dan sakit-sakitan sulit memberi perhatian penuh kepada keluarganya. Seorang yang kehabisan energi sulit berpikir jernih untuk pekerjaannya. Maka, menjaga tubuh bukan sekadar demi diri sendiri, melainkan demi semua hal yang ingin kita jalani dalam hidup. Kita tidak perlu berlebihan, perawatan sederhana sudah cukup. Tidur yang berkualitas, makanan yang bergizi, olahraga ringan, dan istirahat dari layar sesekali. Bahkan sesuatu sesederhana berjalan tanpa alas kaki di atas rumput, menghirup udara segar, atau duduk di bawah sinar matahari pagi bisa menjadi perawatan terbaik bagi tubuh. Yang terpenting adalah konsistensi dan kesadaran bahwa tubuh ini bukan alat sekali pakai, melainkan teman seumur hidup. Pada akhirnya, menghargai tubuh dengan perawatan sederhana adalah bagian dari menemukan kembali diri kita. Karena tubuh bukan sekadar wadah jiwa, melainkan jembatan yang menghubungkan kita dengan dunia. Saat tubuh terjaga, pikiran menjadi lebih jernih, perasaan lebih stabil, dan hidup terasa lebih seimbang. Dan ketika kita hidup selaras dengan tubuh, kita akan lebih siap untuk melangkah di jalan panjang menuju diri yang sejati. Setiap manusia memiliki masa lalu. Ada yang penuh kebanggaan, ada yang penuh luka, dan seringkali keduanya bercampur menjadi satu. Tetapi bagi banyak orang, masa lalu menjadi beban yang terus menghantui. Kesalahan yang pernah dilakukan, keputusan yang salah, kesempatan yang terlewat, semua itu seolah menjadi bayangan yang mengikuti kemanapun kita melangkah. Kita ingin maju, tetapi rantai masa lalu menahan kaki kita. Memaafkan masa lalu bukanlah perkara mudah. Kadang kita merasa tidak pantas untuk memaafkan diri sendiri. Kita berpikir, aku seharusnya bisa lebih baik, aku seharusnya tidak melakukan itu. Pikiran seperti ini terus berulang hingga perlahan mengikis harga diri. Padahal sesungguhnya tidak ada manusia yang hidup tanpa kesalahan. Kesalahan adalah bagian dari menjadi manusia. Stoikisme memberi kita cara pandang yang lebih jernih. Filsafat ini mengajarkan bahwa masa lalu adalah sesuatu yang berada di luar kendali kita tidak bisa mengubahnya. Yang bisa kita lakukan hanyalah bagaimana kita menanggapi masa lalu itu hari ini. Marcus Aurelius menulis, masa lalu tidak lagi menjadi milikmu. Masa depan belum datang, yang kau miliki hanyalah saat ini. Jika demikian, mengapa kita membiarkan sesuatu yang sudah berlalu terus mengendalikan kita? Memaafkan diri sendiri bukan berarti melupakan atau menghapus kesalahan. Memaafkan berarti menerima kenyataan bahwa kesalahan itu pernah terjadi, bahwa kita sudah menjalaninya, dan bahwa kita memilih untuk tidak lagi dikuasai olehnya. Dari sana kita bisa belajar. Dari sana kita bisa tumbuh. Luka masa lalu bisa menjadi guru, bukan penjara. Seringkali kita merasa memaafkan diri berarti memberi celah untuk berbuat salah lagi. Tetapi sebenarnya, justru dengan memaafkan, kita lebih sadar. Kita lebih berhati-hati karena kita sudah tahu rasanya jatuh. Kita lebih bijak karena kita sudah merasakan akibatnya. Jika kita terus menghukum diri, kita hanya akan terjebak dalam lingkaran yang sama. Tetapi jika kita berdamai, kita punya kesempatan untuk berjalan lebih jauh. Cobalah merenung sejenak. Jika ada sahabat yang bercerita tentang kesalahannya, apakah kita akan terus menyalahkannya? Tentu tidak. Kita akan menguatkan, menghibur, dan membantu mereka bangkit. Mengapa kepada diri sendiri kita begitu kejam? Mengapa kita memberi pengampunan kepada orang lain, tetapi menolak memberikannya kepada diri kita? Memaafkan kesalahan masa lalu juga membuka pintu untuk hidup lebih ringan. Selama kita terus memanggul beban itu, setiap langkah terasa berat. Kita sulit menikmati momen hari ini karena mata kita selalu tertuju ke belakang. Tetapi ketika kita melepaskannya, kita merasakan kebebasan.
bebas untuk mulai lagi, bebas untuk melangkah tanpa rantai. Kebiasaan ini bisa dimulai dengan kesadaran sederhana. Aku bukan orang yang sama dengan aku yang dulu. Aku telah belajar, aku telah berubah, aku berhak untuk tumbuh. Dengan kesadaran itu, kita bisa menulis ulang cara kita memandang masa lalu. Bukan lagi sebagai sumber penyesalan, tetapi sebagai fondasi untuk kebijaksanaan yang lebih dalam. Pada akhirnya, memaafkan kesalahan masa lalu adalah bentuk tertinggi dari kasih kepada diri sendiri. Bukan karena kita ingin melupakan, tetapi karena kita ingin hidup dengan damai. Karena kita sadar, hidup ini terlalu singkat untuk terus dipenjara oleh apa yang sudah tidak bisa diubah. Yang bisa kita lakukan hanyalah berjalan ke depan, dengan hati yang lebih ringan dan dengan diri yang lebih utuh. Dalam hidup, kita selalu dihadapkan pada pilihan. Setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit, kita harus memutuskan kemana energi kita akan diarahkan. Apakah untuk bekerja, beristirahat, mendengar orang lain, atau mendengar diri sendiri. Namun seringkali kita menjalani pilihan itu tanpa sadar. Kita mengikuti arus, menuruti desakan, atau sekadar mengejar apa yang terlihat penting bagi orang lain. Akibatnya, kita kehilangan arah. Kita sibuk, tetapi tidak benar-benar tahu untuk apa. Menyusun prioritas bukan hanya soal manajemen waktu, melainkan soal manajemen hidup. Pertanyaan yang lebih dalam adalah, apa yang benar-benar penting bagiku? Apa yang sejalan dengan nilai yang aku yakini? Karena tanpa nilai yang jelas, semua hal akan terlihat penting. Semua kesempatan terasa mendesak. Dan pada akhirnya, kita kehabisan tenaga untuk hal-hal yang sebenarnya tidak memberi makna. Stoikisme memberi kita panduan yang sederhana, namun mendasar. Fokuslah pada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Dan jalani hidup sesuai dengan kebajikan. Nilai dalam stoikisme seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri menjadi kompas yang menuntun arah hidup. Jika prioritas kita selaras dengan nilai ini, maka setiap tindakan, sekecil apapun, akan memiliki arti. Menyusun prioritas berarti berani berkata tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kita. Bukan karena kita egois, tetapi karena kita sadar energi kita terbatas. Kita tidak bisa melakukan semuanya. Dan setiap kali kita berkata ya pada sesuatu yang tidak penting, kita sedang berkata tidak pada sesuatu yang sebenarnya lebih bernilai. Misalnya, jika kita menilai keluarga sebagai hal yang paling penting, tetapi kita justru menghabiskan seluruh waktu hanya untuk mengejar pengakuan di luar, maka kita sedang hidup dalam kontradiksi. Jika kita percaya bahwa kesehatan itu berharga, tetapi kita terus-menerus mengorbankannya demi pekerjaan, maka kita sedang mengabaikan nilai yang kita yakini. Menyusun prioritas yang selaras dengan nilai hidup juga membuat kita lebih tenang dalam menghadapi tekanan sosial. Dunia luar akan selalu punya standar. Lebih banyak harta, lebih tinggi jabatan, lebih banyak pengikut. Tetapi ketika kita sudah jelas dengan nilai kita tidak mudah terguncang oleh ukuran orang lain. Kita tidak lagi sibuk membuktikan diri, karena kita tahu arah kita sendiri. Kebiasaan ini bisa dimulai dengan refleksi sederhana. Tulislah 3 nilai yang paling penting dalam hidupmu. Apakah itu kejujuran, kasih sayang, pembelajaran atau keberanian? Lalu tanyakan, apakah aktivitas sehari-hariku sudah selaras dengan nilai itu? Jika belum, disitulah kita mulai menata ulang. Mungkin artinya kita harus mengurangi satu hal, menambah hal lain, atau mengubah cara kita memandang sesuatu. Menyusun prioritas tidak berarti kita akan hidup tanpa tantangan. Akan ada gangguan, akan ada ujian. Tetapi dengan nilai sebagai kompas kita tidak mudah tersesat. Kita tahu kapan harus berhenti, kapan harus melangkah, dan kapan harus menunggu. Kita tidak lagi mengejar semua hal, melainkan memilih dengan bijak apa yang layak diperjuangkan. Pada akhirnya, menyusun prioritas yang selaras dengan nilai hidup adalah cara untuk menemukan kembali diri kita. Karena ketika hidup kita sesuai dengan apa yang kita yakini, kita tidak hanya sekadar hidup, kita hidup dengan makna. Dan makna inilah yang membuat setiap langkah terasa lebih ringan, setiap keputusan lebih jelas, dan setiap hari lebih layak dijalani. Seringkali kita berpikir bahwa rasa syukur hanya muncul ketika sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Saat mendapat promosi,
saat membeli rumah baru, atau saat mencapai keberhasilan yang sudah lama kita impikan. Tetapi jika syukur hanya hadir dalam momen besar, maka kita akan jarang merasakannya. Karena hidup sehari-hari lebih banyak diisi oleh hal-hal kecil, sederhana, dan sering kita anggap biasa saja. Padahal, justru dalam hal-hal kecil itulah letak kekuatan syukur yang sebenarnya. Ketika kita belajar menghargai cahaya matahari pagi, udara yang bisa kita hirup, tawa kecil bersama orang yang kita cintai, atau bahkan secangkir kopi hangat di awal hari, hati kita mulai menemukan kebahagiaan yang tidak bergantung pada hal-hal besar. Kebahagiaan itu hadir setiap hari dalam bentuk sederhana, hanya saja sering kita abaikan. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang perlu dikejar jauh-jauh, melainkan sesuatu yang bisa kita temukan dalam sikap kita terhadap apa yang ada. Epictetus pernah berkata, "Orang bijak tidak berduka karena apa yang tidak ia miliki, tetapi bersuka cita atas apa yang ia miliki." Ini adalah inti dari syukur, mengarahkan perhatian bukan pada kekurangan, melainkan pada kelimpahan yang sudah ada. Melatih syukur dalam hal-hal kecil bukan berarti kita menolak untuk bermimpi lebih besar. Bukan berarti kita berhenti berusaha. Justru sebaliknya, syukur membuat kita lebih kuat dalam menghadapi perjalanan panjang. Orang yang bisa bersyukur atas langkah kecil akan lebih sabar dalam mencapai tujuan besar. Ia tidak merasa kosong hanya karena belum sampai, karena ia sudah menemukan kepuasan dalam setiap proses. Syukur juga menenangkan hati. Banyak dari kita gelisah bukan karena kita benar-benar kekurangan, tetapi karena kita terlalu sibuk melihat apa yang orang lain punya. Kita merasa tidak cukup, padahal jika kita menoleh ke dalam, kita akan sadar betapa banyak hal yang sebenarnya sudah kita miliki. Tubuh yang masih mampu bergerak, orang-orang yang peduli, atau kesempatan untuk memperbaiki diri, semuanya adalah alasan untuk bersyukur. Melatih syukur dalam hal-hal kecil bisa dimulai dengan kebiasaan sederhana. Misalnya, sebelum tidur, kita menuliskan 3 hal yang patut disyukuri hari ini. Tidak perlu yang besar. Bisa sesederhana aku bisa menyelesaikan pekerjaanku, atau hari ini aku mendengar musik yang menenangkan, atau aku masih diberi kesehatan. Kebiasaan kecil ini perlahan melatih pikiran kita untuk lebih peka terhadap kebaikan yang hadir setiap hari. Syukur juga membuat kita lebih hadir dalam kehidupan. Saat kita benar-benar merasakan nikmatnya udara pagi, atau menikmati momen berbincang dengan seseorang tanpa tergesa, kita sedang hidup sepenuhnya di saat ini. Kita tidak sibuk menyesali masa lalu, tidak sibuk mencemaskan masa depan. Kita hanya ada di sini, merasakan, dan itu sudah cukup. Pada akhirnya, melatih syukur dalam hal-hal kecil adalah cara untuk kembali menemukan diri. Karena diri yang penuh syukur adalah diri yang damai. Ia tidak mudah terguncang oleh kehilangan, tidak mudah iri pada orang lain, dan tidak mudah hampa hanya karena sesuatu belum tercapai. Ia tahu bahwa kebahagiaan tidak perlu ditunggu datang dari luar, karena sesungguhnya kebahagiaan itu bisa diciptakan dari dalam, setiap hari, lewat rasa syukur yang sederhana. Refleksi diri adalah kebiasaan yang tampak sederhana, namun sesungguhnya merupakan salah satu fondasi terpenting dalam perjalanan menemukan kembali siapa diri kita. Banyak orang sibuk berlari mengejar tujuan hidup, bekerja keras setiap hari, memenuhi tuntutan dunia luar. Tetapi lupa untuk berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya aku sedang kemana? Apakah langkahku ini sesuai dengan nilai hidupku? Apakah aku benar-benar tumbuh menjadi diriku sendiri atau hanya mengikuti arus? Kebiasaan refleksi diri tidak hanya dilakukan ketika kita merasa tersesat atau menghadapi masalah besar. Justru refleksi sebaiknya menjadi bagian dari rutinitas harian. Seperti bercermin setiap pagi untuk memastikan penampilan kita rapi, refleksi adalah cermin batin yang menolong kita memastikan arah hidup tidak melenceng dari jalur. Filosofi Stoikisme menekankan betapa pentingnya refleksi. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf Stoik, setiap malam menulis catatan pribadi tentang apa yang ia lakukan sepanjang hari. Apakah ia berlaku adil? Apakah ia mengendalikan amarah? Apakah ia memberi manfaat bagi orang lain? Kebiasaan ini bukan sekadar catatan, melainkan latihan untuk terus menyempurnakan diri sedikit demi sedikit dari hari ke hari. Refleksi memberi kita ruang untuk jujur pada diri sendiri. Kadang, kita bisa menipu orang lain,
dengan penampilan dan kata-kata, tapi kita tidak pernah bisa menipu hati sendiri. Saat kita duduk dalam keheningan, bertanya pada batin, seringkali kebenaran muncul dengan jelas. Refleksi bukan untuk menghakimi diri, melainkan untuk memahami. Dari pemahaman itulah, kita bisa memperbaiki diri dengan lebih tulus. Namun refleksi tidak cukup dilakukan sesekali. Kunci terletak pada konsistensi. Seperti latihan fisik yang hanya memberi hasil jika dilakukan terus-menerus, refleksi diri pun baru akan berbuah jika menjadi kebiasaan. Konsistensi menciptakan pola, dan pola akan membentuk karakter. Dengan konsisten, kita akan lebih cepat menyadari ketika mulai melenceng dari nilai hidup yang kita pegang. Ada banyak cara untuk melatih refleksi diri. Beberapa orang menuliskan jurnal setiap malam, mengevaluasi apa yang mereka lakukan hari itu. Ada yang lebih suka meluangkan waktu beberapa menit dalam keheningan, merenung tentang sikap dan keputusan yang telah mereka ambil. Ada pula yang melakukan refleksi melalui doa atau meditasi, menjadikan keheningan sebagai ruang berdialog dengan diri sendiri maupun dengan Yang Maha Kuasa. Yang terpenting, refleksi tidak berhenti pada penyesalan. Jika kita menemukan kesalahan, jangan berhenti pada rasa bersalah. Rasa bersalah tanpa tindakan hanya akan melahirkan beban. Sebaliknya, refleksi seharusnya menjadi pijakan untuk perubahan. Kesalahan masa lalu bukanlah akhir, melainkan bahan pelajaran untuk melangkah lebih baik ke depan. Konsistensi dalam refleksi diri juga membantu kita memahami pola yang berulang dalam hidup. Kadang kita jatuh pada kesalahan yang sama, atau terus merasa gelisah dalam situasi tertentu. Dengan refleksi, kita bisa mengenali akar masalah itu, lalu perlahan belajar melepaskannya. Dari situlah transformasi sejati terjadi, bukan dengan melompat besar sekali, melainkan dengan langkah kecil yang terus dilakukan dengan sadar. Akhirnya, refleksi diri adalah cara untuk menjaga hubungan kita dengan diri sendiri tetap utuh. Dunia luar bisa penuh kebisingan, bisa memberi banyak label, bisa menyeret kita dalam perbandingan dan ambisi. Tetapi dengan refleksi, kita kembali menemukan suara batin yang sering tertutup oleh hiruk-pikuk itu. Suara batin yang mengingatkan kita siapa diri kita, apa nilai yang kita pegang, dan arah mana yang ingin kita tuju. Maka jika Anda sungguh ingin menemukan kembali diri, jadikan refleksi bukan sekadar aktivitas sesekali, melainkan bagian dari hidup sehari-hari. Karena hanya dengan mengenali diri sendiri secara konsisten, kita bisa melangkah dengan lebih tenang, lebih jernih, dan lebih setia pada arah yang benar-benar bermakna. Kita sudah menapaki 8 kebiasaan yang sederhana, namun syarat makna untuk menemukan kembali diri kita. Dari meluangkan waktu untuk diam, menulis pikiran, hingga melatih syukur dalam hal-hal kecil, semuanya bukan sekadar kebiasaan, melainkan jembatan yang menuntun kita pulang pada diri yang sejati. Seperti yang diajarkan filsafat stoikisme, kendali sejati bukanlah pada dunia luar, melainkan pada cara kita menata pikiran, hati, dan tindakan. Perjalanan ini tidak berhenti di sini. Ia adalah proses seumur hidup, dan setiap langkah kecil yang konsisten akan membawa kita pada perubahan besar. Disinilah arah baru hadir sebagai ruang untuk refleksi, untuk belajar, dan untuk menumbuhkan ketenangan di tengah riuhnya hidup modern. Jika Anda merasa konten ini memberi arti, silakan dukung dengan bergabung, agar kita bisa terus melangkah bersama dalam perjalanan menemukan diri dengan hati yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih.